Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ulfa Nurfatia, Almalia Nur Ihsan, Katrina Edita, Oktaviana Wulandari, dan saya sendiri Ridho Paleska Saputra. Di sini kami akan menjelaskan beberapa hubungan-hubungan antar dimensi. Nah, di sini ada beberapa dimensi-dimensi administrasi publik yang akan kami bahas. Yang pertama, ada dimensi lingkungan yang mempengaruhi dimensi kebijakan. Contohnya yaitu, masih banyaknya masyarakat yang ingin berkunjung ke puncak di masa pandemi seperti ini. Oleh karena itu, kemudian pemerintah menerapkan sistem ganjil genap untuk meminimalisir jumlah masyarakat yang berkunjung. Selanjutnya, ada dimensi kebijakan yang mempengaruhi dimensi lingkungan. Contohnya yaitu, akibat adanya kebijakan WFH, maka tingkat polusi udara di berbagai kota itu menurun. Seperti yang kita ketahui bahwa di tahun 2020 banyak berita yang memberitakan kalau tingkat polusi di berbagai kota bahkan negara itu menurun. Hal tersebut diakibatkan karena berkurangnya tingkat penggunaan kendaraan bermotor. Selanjutnya ada dimensi lingkungan yang mempengaruhi dimensi kinerja. Contohnya jika kita memiliki rekan kerja yang baik, teman satu tim yang kompak dan selalu memberikan positive vibes kepada kita, maka kita pun akan ikut bersemangat dalam bekerja serta selalu berusaha untuk memberikan hasil yang terbaik. Selanjutnya ada dimensi kinerja yang mempengaruhi dimensi lingkungan. Contohnya yaitu, jika ada pemerintah yang memberikan bansos tidak merata atau tidak tepat sasaran, maka akan menyebabkan kecemburuan sosial di antara warganya. Selanjutnya yaitu ada dimensi lingkungan yang mempengaruhi dimensi moral. Contohnya, akibat kurangnya perhatian dari orang tua, seorang anak menjadi tidak sopan terhadap gurunya. Tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang sangat mempengaruhi terhadap awal terbentuknya moral seseorang. Nah, akibat kurangnya perhatian, anak ini menjadi seperti cari perhatian terhadap gurunya. Terima kasih. Selanjutnya ada dimensi moral yang mempengaruhi dimensi lingkungan. Contohnya yaitu akibat tidak sabarnya para pengendara, maka terjadilah kemacetan. Nah, akibat keegoisan masing-masing para pengendara, akhirnya jalanan menjadi tidak teratur, sehingga terjadilah kemacetan di sana. Yang ketujuh ada hubungan antara dimensi lingkungan dan dimensi organisasi. Contohnya, banyaknya pasien COVID-19 di berbagai daerah, maka dibuatlah tim tambahan nakes untuk menanganinya. Yang kedelapan ada hubungan antara dimensi organisasi dan dimensi lingkungan. Contohnya, ketua RT telah membagi tim kerja bakti untuk tiap minggunya. Jadi, lingkungan di perumahan selalu bersih dan rapih. Yang kesembilan, ada hubungan antara dimensi lingkungan dan dimensi manajemen. Contohnya, ada kebakaran di sebuah gedung yang berada di jalan sempit, maka tim pemadam kebakaran melakukan evakuasi terlebih dahulu terhadap orang-orang yang berada di dalam gedung sebelum memadamkan api. Ke-10, ada hubungan antara dimensi manajemen dan dimensi lingkungan. Contohnya, polisi mengatur lalu lintas dari kemacetan sehingga arus lalu lintas menjadi lancar. Yang ke-11, ada hubungan antara dimensi manajemen dengan dimensi kinerja. Contohnya, adanya jam kerja yang lebih manusiawi membuat kinerja para pegawainya lebih bagus. Nah, selanjutnya ada dimensi kinerja terhadap dimensi moral. Contoh kasusnya adalah kinerja KPK di Indonesia tidak maksimal dalam menangani kasus korupsi yang terjadi, menyebabkan semakin banyaknya koruptor yang ada di Indonesia. Karena kinerja yang tidak maksimal dalam penanganan korupsi, maka timbul pemikiran bahwa jika melakukan tindak korupsi, tidak akan ditangkap. Nah, dengan begitu mempengaruhi moral mengenai tindak korupsi. Selanjutnya ada hubungan antara dimensi moral terhadap dimensi kinerja. Contoh kasusnya adalah warga Jepang memiliki sifat disiplin yang sangat tinggi, sehingga warga Jepang selalu bekerja dengan tepat waktu. Penjelasannya, warga Jepang memiliki sikap disiplin yang sangat tinggi. Mereka menerapkan sifat disiplin tersebut dalam pekerjaannya, sehingga mereka dapat mempertanggungjawabkan, kemudian hasilnya pun menjadi tepat waktu. Selanjutnya ada hubungan antara dimensi kinerja terhadap dimensi organisasi. Contoh kasusnya adalah setelah program kerjanya berhasil disusun dengan baik, Ketua BEM membagikan tugas-tugas kepada para anggotanya. Penjelasannya, setelah keberhasilan dalam
pelaksanaan suatu program kerja, Ketua BEM ini mempercayakan struktur organisasi yang dibuat sebelumnya. Selanjutnya ada hubungan antara dimensi organisasi terhadap dimensi kinerja. Contoh kasusnya adalah adanya kegiatan ospek fakultas, sehingga peserta dan panitia dapat bekerja sama dalam menjalankan kegiatannya dengan baik. Kegiatan ospek fakultas tentu saja diselenggarakan oleh organisasi BEM fakultas. Di sini panitia sudah dibagi struktur dan bagian tugasnya dengan sesuai, dan peserta juga sudah diberitahu perannya dalam acara ini, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada dimensi kebijakan terhadap dimensi moral. Contoh kasusnya adalah dengan kebijakan UU ITE, maka masyarakat tidak dapat melakukan aksi kriminal atau kejahatan lewat teknologi informasi, transaksi, dan juga elektronik. Nah, jadi karena adanya peraturan UU ITE, maka masyarakat harus bijak dalam menggunakan sosial media agar terhindar dari pelanggaran UU ITE tersebut. Selanjutnya ada hubungan antara dimensi moral dengan dimensi kebijakan. Contoh kasusnya, karena semakin maraknya kejahatan di media sosial, maka pemerintah menetapkan UU ITE. Kebijakan ini dibuat karena moral buruk dari para pelaku yang membahayakan dan merugikan para pengguna media sosial yang lain. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan UU ITE yang dapat melindungi pengguna media sosial dari kejahatan-kejahatan. Nomor 18, ada hubungan dimensi kebijakan dengan dimensi organisasi. Contoh kasusnya yaitu dengan kebijakan Ketua RT Kampung Cihelang terkait penjagaan keamanan pada malam hari, maka dibentuk divisi kepemudaan di Kampung Cihelang untuk Siskamling. Nomor 19, ada hubungan dimensi organisasi dengan dimensi kebijakan. Contoh kasusnya ialah pembentukan divisi kepemudaan dalam mencegah adanya maling di malam hari, maka dibuat kebijakan RT terkait penjagaan keamanan kampung pada malam hari. Nomor 20, ada hubungan dimensi kebijakan dengan dimensi manajemen. Contoh kasusnya adalah terdapat kebijakan dalam kegiatan pembagian kelompok di kelas 1A, maka ketua kelas berhak mengatur kelompok sesuai dengan nomor urutan absen kelas 1A. Nomor 21, ada hubungan dimensi manajemen dengan dimensi kebijakan. Contoh kasusnya yaitu kegiatan pembagian tugas kelompok kelas 1A akhirnya telah selesai dilaksanakan. Maka diadakan diskusi kelompok yang ada di kelas 1A. Nah, nomor 22, ada hubungan dimensi moral dengan dimensi organisasi. Contoh kasusnya adalah anggota pengurus RT 07 selalu saling berdebat dan keras kepala, sehingga kepengurusan RT 07 gagal dan harus dirombak kembali. Selanjutnya ada dimensi organisasi dan dimensi moral. Organisasi PMI telah membagikan struktur keanggotaannya dan struktur kepemimpinannya berdasarkan keahlian anggota, sehingga kepengurusan dapat mempertanggungjawabkan wewenangnya. Selanjutnya ada dimensi moral dan dimensi manajemen. Contoh kasusnya, Bapak Ridwan Kamil memiliki sifat bertanggung jawab sebagai gubernur, sehingga rancangan kegiatan program kerja kepengurusan Jawa Barat dapat berjalan dengan baik dan mendapat respon positif kepada masyarakat. Nah, untuk mendapat respon positif masyarakat serta menjalankan program kerja yang baik, diperlukannya sosok pemimpin seperti Bapak Ridwan Kamil yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada hubungan dimensi manajemen dan dimensi moral. Contoh kasusnya, program kerja di kantor wilayah Banten telah diatur rancangan, waktu, dan kegiatannya, sehingga para pekerja disiplin dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada dimensi manajemen dengan dimensi organisasi. Contoh kasusnya, program organisasi himpunan mahasiswa tidak berjalan dengan baik, sehingga dilakukannya perombakan atau evaluasi struktur kepengurusan organisasi himpunan mahasiswa. Selanjutnya ada hubungan dimensi kinerja dengan dimensi manajemen. Contoh kasusnya, karena kinerja Dewan Perwakilan Rakyat sangatlah tidak memuaskan bagi masyarakat, maka perlu adanya evaluasi dan perubahan rancangan program kerja anggota DPR
agar kinerja anggota DPR dapat memuaskan dan memberikan impact positif yang baik kepada masyarakat. Nah, itu tadi merupakan penjelasan-penjelasan hubungan antar dimensi. Nah, itu tadi penjelasan hubungan-hubungan dimensi administrasi publik dari kelompok kami. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.